Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Mari kita bayangkan, sebuah kisah yang mengguncang hati. Kisah seorang wanita sederhana yang berjuang dalam keterpurukan, hingga takdir membawanya pada jalan yang mengejutkan. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe dan share. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, serta dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, kamar megah di sebuah rumah besar di kota Riyadh terasa sunyi. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap lewat jendela. Indah, seorang gadis Jawa yang baru beberapa bulan bekerja sebagai TKW, hanya bisa menatap langit-langit kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami ini? Bisiknya lirih sambil menahan sesak di dada. Langkah kaki berat terdengar dari luar pintu. Suara itu semakin dekat, membuat jantung Indah berdegup tak beraturan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Malam itu ia merasa seolah takdir sedang menguji keberaniannya. Indah menggenggam erat sajadah yang terlipat di samping ranjang. Air matanya menetes. Ia tak tahu apakah harus melawan, atau hanya bisa pasrah pada keadaan yang menjeratnya. Tak lama kemudian, pintu kamar berderi terbuka. Seorang pria Arab berusia 50-an melangkah masuk. Dialah Sheikh Fadil, majikan Indah. Sorot matanya tajam, penuh wibawa, namun di balik itu menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Indah, suaranya berat, seakan menguasai seluruh ruangan. Indah menunduk, tubuhnya semakin gemetar. Ia tahu, malam ini akan berbeda. Malam ini akan menjadi awal dari sebuah kisah panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan sebelum malam itu terjadi, Indah hanyalah seorang gadis sederhana dari Jawa Tengah. Hidupnya tak jauh berbeda dengan kebanyakan anak desa. Setiap hari ia membantu ibunya di rumah, sambil sesekali bekerja serabutan untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, beban keluarga yang semakin berat membuat Indah sering termenung. Ayahnya sudah lama sakit, dan kebutuhan sehari-hari semakin menekan. Suatu sore, ibunya berkata dengan suara bergetar, "Nak, mungkin hanya dengan kau bekerja ke luar negeri, hutang kita bisa terbayar." Ibu tahu ini berat, tapi hanya itu jalan satu-satunya. Indah terdiam. Hatinya bergejolak antara takut dan harapan. Ia tahu banyak cerita pahit tentang TKW di luar negeri, tapi demi keluarga, ia harus rela berkorban. Beberapa minggu kemudian, setelah melewati proses panjang, Indah akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Pesawat yang membawanya melaju menembus awan. Sementara di dalam hatinya doa tak henti ia panjatkan. Ya Allah, lindungi aku, kuatkan aku. Hanya demi keluarga aku melakukan semua ini. Sesampainya di Riyadh, Indah takjub melihat rumah majikannya. Bangunan besar megah, dindingnya berlapis marmer, pintu ukiran emas, dan halaman yang luas seperti istana. Namun di balik kemegahan itu, hatinya merasa asing. Di dalam rumah, seorang pria Arab berusia 50-an berdiri dengan sorot mata tajam. Dialah Sheikh Fadil, majikan Indah. Mulai hari ini, kau bekerja di rumah ini. Lakukan yang kuperintahkan, ucapnya singkat namun tegas. Indah menunduk hormat, berusaha sopan meski hatinya bergetar. Ia tak tahu mengapa sejak pertama kali bertemu, tatapan pria itu membuatnya merasa tak nyaman. Di malam pertama ia tidur di kamarnya, Indah hanya bisa memandang langit-langit sambil memeluk guling. Semoga Allah menjaga aku. Semoga semua ini baik-baik saja. Namun, ia tak pernah menyangka, langkah besar yang ia ambil untuk menyelamatkan keluarganya justru akan membawanya pada ujian hidup yang jauh lebih berat. Hari-hari pertama Indah di rumah megah itu terasa melelahkan. Pagi hingga malam ia harus membersihkan ruangan luas, menyiapkan makanan, dan melayani kebutuhan majikan. Meski lelah, ia tetap berusaha ikhlas karena teringat wajah ibunya di kampung. Namun, ada sesuatu yang membuat Indah gelisah. Setiap kali ia berpapasan dengan Sheikh Fadil, pria itu selalu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik wibawanya. Suatu sore, saat Indah sedang menata bunga di ruang tamu, Sheikh Fadil masuk. Suasana ruangan mendadak hening. Ia duduk di kursi besar dengan sikap berwibawa. Indah, panggilnya dengan suara berat. Indah segera menunduk, lalu menjawab pelan, "Iya, Tuan."
Sheikh mengamati wajah Indah lama sekali, lalu berkata, "Kau berbeda dari pelayan lain. Matamu jernih, wajahmu polos, dan hatimu terlihat bersih. Aku suka itu." Ucapan itu membuat Indah terdiam. Pipinya memerah, tapi bukan karena senang, melainkan gugup dan takut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk semakin dalam. Beberapa pelayan yang lewat di lorong memperhatikan dari jauh. Bisik-bisik pun mulai terdengar. "Lihat, majikan mulai dekat dengan gadis baru itu." Benar, sepertinya dia tertarik. Indah mendengarnya. Hatinya semakin bergetar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang." Sejak pertemuan itu, Indah merasakan sesuatu berubah. Sheikh Fadil semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang menanyakan hal-hal kecil, kadang sekadar menyapanya. Meski ia mencoba bersikap tenang, Indah tahu bahwa tatapan pria itu semakin sulit dihindari. Dan sejak hari itu, benih kegelisahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Meski tinggal di istana besar nan megah, Indah merasa kesepian. Setiap sudut rumah dihiasi ukiran emas, lampu kristal berkilauan, dan karpet tebal yang menutupi lantai marmer. Namun, kemewahan itu tidak menghadirkan kehangatan sedikit pun. Hari-hari terasa sepi. Istri pertama Sheikh Fadil jarang sekali pulang, lebih sering tinggal di luar negeri bersama anak-anaknya. Pelayan lain pun bekerja dalam diam, wajah mereka tegang seolah menutupi sesuatu. Indah sering duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam dengan hati yang gundah. Kenapa semua orang di rumah ini seperti menyimpan rahasia? Tak seorang pun mau banyak bicara. Bahkan senyum pun jarang kulihat, bisiknya lirih. Suatu siang, saat ia sedang menyapu halaman, salah satu pelayan tua mendekatinya dan berbisik, "Hati-hati, Nak. Kau harus pandai menjaga diri di rumah ini." Indah menatap heran. "Kenapa, Bibi? Apa maksudmu?" Pelayan tua itu hanya menggeleng cepat, lalu berlalu tanpa menjawab. Indah semakin bingung. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Malam harinya, ketika sedang merapikan ruang tamu, Indah kembali merasakan tatapan Sheikh Fadil. Pria itu berdiri di tangga atas, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dimengerti. "Indah," panggilnya pelan, namun penuh tekanan. Indah langsung menunduk. "Iya, Tuan," jawabnya terbata. Sheikh hanya tersenyum samar, lalu berbalik menuju kamarnya. Tapi senyuman itu membuat jantung Indah berdegup semakin kencang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara besar yang penuh misteri. Indah mulai sadar, kehidupannya di rumah ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam itu, udara di Riyadh terasa dingin. Indah sedang merapikan vas bunga di ruang tamu ketika tiba-tiba Sheikh Fadil masuk. Suara langkah sepatunya menggema di lantai marmer, membuat tubuh Indah seketika kaku. "Indah," panggilnya dengan suara rendah namun berwibawa. Indah menunduk, berusaha menjaga jarak. "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya lirih. Sheikh Fadil mendekat, lalu duduk di kursi besar dengan sorot mata tajam menatap Indah. Hening sejenak, hingga akhirnya ia berkata, "Kau cantik sekali malam ini." Ucapan itu membuat darah Indah berdesir. Ia segera menunduk lebih dalam, berusaha menahan gemetar. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik," jawabnya hati-hati. Namun, Sheikh Fadil tidak mengalihkan pandangannya. Senyum tipis muncul di bibirnya, sebuah senyum yang sulit ditebak maksudnya. "Kau berbeda dari yang lain. Ada sesuatu pada dirimu yang membuatku ingin tahu lebih banyak." Indah semakin gelisah. Ia menggenggam erat ujung bajunya, berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku jatuh pada godaan ini." Beberapa pelayan yang melintas di lorong melihat interaksi itu. Bisikan lirih pun terdengar. Majikan mulai mendekati gadis baru itu. Benar, sepertinya dia tertarik. Indah mendengarnya, hatinya semakin resah. Malam itu ia kembali ke kamar dengan wajah pucat dan mata sembab karena menangis. Ia tahu, tatapan itu bukan tatapan biasa. Sejak saat itu, ia sadar bahwa pekerjaannya di rumah ini bukan hanya soal melayani pekerjaan rumah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam ujian berat.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat bagi Indah. Setiap kali ia melangkah di dalam rumah megah itu, ia bisa merasakan tatapan Sheikh Fadil yang terus mengikutinya. Kadang saat ia sedang menyiapkan makanan, kadang saat ia sedang membersihkan ruangan. Indah berusaha menghindar, tapi semakin ia menjauh, semakin Sheikh Fadil mencari alasan untuk mendekat. Suatu pagi, ketika Indah sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tiba-tiba Sheikh muncul tanpa diduga. "Kau bekerja terlalu keras, Indah," ucapnya sambil menatap lurus ke arahnya. Indah terkejut. Ia menunduk dalam-dalam. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya terbiasa bekerja begini." Sheikh melangkah mendekat. Jaraknya semakin dekat hingga Indah bisa merasakan aroma parfumnya. "Jangan terlalu keras menjaga jarak denganku. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik," katanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Indah menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu posisinya sulit. Sebagai seorang TKW, ia tak bisa melawan atau berkata kasar. Ia hanya bisa menjawab singkat. "Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, Tuan." Sheikh mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Senyuman samar kembali muncul di wajahnya, seolah menyimpan niat yang membuat Indah semakin resah. Malamnya, Indah menangis sendirian di kamar. Ia teringat ibunya di kampung. "Kalau aku melawan, bagaimana nasib keluarga? Hutang belum lunas, ayah masih sakit, aku tak punya pilihan," bisiknya dengan suara bergetar. Rasa bersalah mulai menghantui setiap langkahnya. Ia seperti terjebak di antara menjaga kehormatan dan menyelamatkan keluarganya. Langit malam itu diguyur hujan deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah besar itu semakin mencekam. Indah yang sedang merapikan meja makan tiba-tiba dipanggil oleh seorang pelayan. "Tuan memanggilmu ke ruang kerja," ucapnya pelan, seolah enggan menatap wajah Indah. Jantung Indah langsung berdegup kencang. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun, ia tak bisa menolak. Dengan langkah gemetar, ia menuju ruang kerja Sheikh Fadil. Pintu besar itu terbuka, dan di dalamnya, Sheikh sudah duduk di kursi megah dengan tatapan yang sulit ditebak. Cahaya lampu temaram membuat bayangan wajahnya semakin tajam. "Duduklah di sini," ucapnya sambil menunjuk kursi di depannya. Indah duduk dengan tangan yang bergetar. Matanya menunduk, tak berani menatap langsung. Hening beberapa saat, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sheikh bersandar, lalu berkata dengan suara berat, "Kau tahu, Indah, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah merasakan sesuatu. Kau berbeda dari pelayan lain. Ada keteguhan di matamu." Indah menelan ludah, mencoba mencari kata. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan. Saya mohon, jangan beri saya beban lain." Sheikh menghela napas panjang, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. Indah semakin gemetar, tangannya menggenggam erat kain bajunya. Saat itu, ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak di dalam sangkar, tak mampu terbang menjauh. Malam itu, hujan di luar menjadi saksi. Malam itu pula, takdir Indah mulai berubah. Sejak malam itu, hidup Indah tak lagi sama. Ia merasa hampa setiap kali memandang wajahnya di cermin. Seolah ada beban besar yang menekan dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Setiap selesai bekerja, ia selalu mengunci diri di kamar. Air matanya tak pernah berhenti mengalir di atas sajadah. "Ya Allah, ampuni aku. Aku tak mampu menolak. Aku hanya pasrah. Tolong jangan biarkan keluargaku ikut menanggung aib ini," doanya dengan suara lirih. Namun rasa bersalah itu terus menghantui. Saat berjalan di lorong istana, ia merasa semua orang menatapnya dengan sinis, meski sebenarnya mereka diam. Saat bekerja di dapur, ia sering kehilangan fokus, bahkan menjatuhkan piring karena pikirannya melayang. Suatu malam, salah satu pelayan tua melihat Indah menangis. Ia mendekat dengan lembut dan berbisik, "Nak, kuatkan hatimu. Kadang hidup membawa kita pada jalan yang tak kita inginkan. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Allah selalu punya rencana." Indah menatap wajah pelayan tua itu, lalu mengangguk dengan mata sembab. Kata-kata itu sedikit memberi kekuatan, meski luka di hatinya tetap membekas. Di malam yang sunyi, Indah sering berbicara sendiri. "Andai ibu tahu apa yang kualami, hatinya pasti hancur. Tapi aku tak boleh membuatnya kecewa.
Aku harus tetap mengirim uang untuk mereka. Itu satu-satunya alasanku bertahan. Air matanya kembali jatuh, membasahi sajadah. Ia hanya bisa pasrah, menanggung rasa bersalah seorang diri, tanpa tahu bahwa takdir masih menyiapkan kejutan besar yang akan datang. Pagi itu, tubuh Indah terasa lemas. Ia terbangun dengan mual yang tak tertahankan. Awalnya ia mengira hanya masuk angin, tapi rasa mual itu datang hampir setiap pagi, membuatnya khawatir. Beberapa hari kemudian, saat tubuhnya semakin sering pusing, Indah memberanikan diri pergi ke sebuah klinik kecil di sudut kota. Dengan hati berdebar, ia duduk menunggu hasil pemeriksaan. Waktu berjalan terasa lambat, membuatnya semakin gelisah. Seorang dokter perempuan masuk dengan wajah tenang, lalu berkata singkat, "Selamat, kamu hamil." Kata-kata itu seakan menghantam jantung Indah. Tubuhnya lemas, matanya membelalak, lalu air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Hamil? Tidak mungkin. Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. Sepanjang perjalanan pulang, Indah hanya bisa menunduk. Pikirannya kacau. Setiap langkahnya terasa berat, seakan dunia menutup pintu untuknya. Sesampainya di kamarnya, ia langsung terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bagaimana kalau ini diketahui orang? Bagaimana kalau aku dipulangkan dengan aib? Bagaimana nasib ibu dan ayah di kampung? Pertanyaan itu terus menghantam pikirannya. Malamnya, ia bersujud lama sekali. Doanya penuh tangis. "Ya Allah, aku pasrah. Jika ini adalah ujian MU, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan keluargaku menanggung malu karena dosaku. Hanya Engkau tempatku bersandar." Namun, di balik tangisnya, ia sadar. Rahasia besar kini tumbuh di dalam dirinya. Rahasia yang tak mungkin bisa ia sembunyikan selamanya. Hari-hari Indah di istana semakin sulit. Kandungannya makin besar. Tapi cibiran dan fitnah dari para istri lain tak pernah berhenti. Hampir setiap hari telinganya mendengar bisikan menusuk hati. Perempuan murahan itu hanya memanfaatkan kelemahan Sheikh, ucap Maryam di lorong, cukup keras agar Indah mendengarnya. Aisyah menambahkan dengan senyum sinis. Dia kira anak itu bisa menjamin kedudukannya? Belum tentu Sheikh akan mengakui. Indah menunduk. Hatinya bergetar menahan tangis. Ia teringat kampung halamannya di Indonesia, teringat ibunya yang selalu mengajarkan kesabaran. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku hancur oleh fitnah ini. Lindungi anakku." Suatu malam, ia dipanggil ke ruang utama. Sheikh Hasan duduk di kursi besar dengan wajah dingin, sementara Maryam dan Aisyah berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Indah," suara Sheikh Hasan berat, "mereka menuduhmu berniat menjatuhkan kehormatan keluarga ini. Apa yang ingin kau katakan?" Indah menahan napas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Namun ia memberanikan diri berkata dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah berniat merusak apapun, Sheikh. Aku hanya seorang wanita lemah yang pasrah pada takdir. Jika aku harus menanggung hinaan, biarlah. Tapi anak dalam kandunganku tidak bersalah." Ruangan itu hening. Sheikh Hasan menatap tajam, lalu tiba-tiba berdiri. Tatapannya beralih ke Maryam dan Aisyah. "Cukup. Jangan ulangi fitnah ini. Selama aku hidup, anak ini adalah darah dagingku dan Indah berada di bawah perlindunganku." Maryam dan Aisyah terperanjat. Wajah mereka memerah karena malu. Sementara itu, air mata Indah menetes deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sedikit perlindungan dari pria yang selama ini begitu keras padanya. Malam itu, Indah berbaring di kamarnya sambil mengelus perutnya. Ia berbisik dengan suara serak. "Anakku, ternyata Allah masih mendengarkan doa kita. Mungkin jalan kita tidak mudah, tapi aku percaya, selalu ada cahaya di balik kegelapan." Hari-hari terasa semakin berat. Namun ada satu hal yang membuat Indah bertahan. Setiap kali ia meraba perutnya yang mulai membesar, ia merasakan ada kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Itu menjadi sumber semangat yang luar biasa. Suatu malam, ia berdoa dengan penuh haru. "Allah, mungkin aku sudah jatuh terlalu dalam. Aku tidak sanggup menolak takdir MU. Tapi aku mohon, jangan biarkan anakku lahir tanpa masa depan." Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih.
Ada kekuatan baru yang mengalir di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa bayi ini bukan sekadar buah dari penderitaan, melainkan titipan yang akan mengubah hidupnya. Ketika Sheikh Hasan masuk ke kamar dan melihat Indah yang sedang tersenyum sambil mengusap perutnya, ia terdiam sejenak. Ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tatapan matanya melunak. Kau terlihat bahagia, Indah. Indah menoleh pelan, masih dengan senyum yang penuh air mata. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik. Itu saja. Sheikh Hasan terdiam, seolah hatinya yang keras mulai terguncang oleh ketulusan itu. Hari itu suasana istana terasa berbeda. Indah mendengar bisik-bisik dari para pelayan tentang sesuatu yang mereka sebut sebagai dosa lama Sheikh Hasan. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri bertanya pada Fatimah, pelayan tua yang sudah lama bekerja di sana. Fatimah, apa maksud mereka dengan dosa lama Sheikh Hasan? Tanya Indah dengan suara lirih. Fatimah menunduk. Wajahnya pucat. Nyonya, sebaiknya kau jangan tahu. Itu terlalu berbahaya. Tolong, Fatimah. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang rahasia. Dengan ragu, Fatimah akhirnya berbisik. Dulu, Sheikh Hasan pernah kehilangan istri pertamanya. Ia meninggal dalam keadaan mengandung. Banyak yang bilang, itu karena ambisi dan kekerasan hati beliau. Sejak itu, beliau berubah menjadi keras, dingin, dan tidak percaya lagi pada cinta. Indah terkejut. Dadanya terasa sesak. Tak disangka, di balik sikap kasar dan kejam itu, ternyata Sheikh Hasan menyimpan luka lama yang dalam. Malamnya, ketika ia kembali bersama Sheikh Hasan, Indah memberanikan diri berkata, "Apakah benar, kau pernah kehilangan seseorang yang kau cintai?" Sheikh Hasan terdiam, wajahnya menegang. Matanya memandang jauh ke arah jendela, seakan mengingat masa lalu yang ia ingin lupakan. Jangan pernah membicarakan itu, Indah. Suaranya berat, hampir bergetar. Indah tak menyerah. Aku hanya ingin kau tahu, aku bukan musuhmu. Aku juga seorang ibu, sama seperti dia dulu. Biarkan aku ada untukmu, meski hanya sedikit. Untuk pertama kalinya, Sheikh Hasan menutup matanya, menahan emosi yang lama ia kubur. Rahasia itu kini mulai terbuka, dan tanpa sadar, perlahan hati yang keras itu mulai retak. Hari-hari berikutnya, Indah merasakan ada yang berbeda dari sikap Sheikh Hasan. Pria itu tidak lagi sekeras dulu. Meski tetap dingin, namun dalam beberapa kesempatan, ia menunjukkan perhatian kecil yang tak pernah Indah bayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat Indah hendak mengambil air sendiri ke dapur, tiba-tiba Sheikh Hasan muncul. Biarkan pelayan yang melakukannya. Kau sedang hamil, jangan terlalu banyak bergerak, ucapnya singkat namun tegas. Indah tertegun, hatinya bergetar. Terima kasih, Sheikh, jawabnya pelan. Sheikh Hasan menoleh sekilas, lalu pergi tanpa menambahkan kata lain. Meski sederhana, ucapan itu lebih dari cukup untuk membuat Indah merasa ada celah di hati pria itu yang perlahan mulai terbuka. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian istri-istri lain. Maryam, istri kedua, mulai merasa terancam. Ia memandang Indah dengan penuh kebencian setiap kali mereka bertemu. Jangan kau kira kau bisa menguasai hati Sheikh Hasan hanya karena mengandung, bisiknya dengan nada tajam di lorong istana. Indah menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ujian ini." Malam berikutnya, Indah mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Sheikh Hasan masuk dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Ia duduk di kursi, memandang Indah lama sekali. "Aku tidak tahu kenapa aku bicara padamu, tapi ketika aku melihatmu, aku teringat seseorang yang pernah mengisi hatiku. Lalu aku kehilangan dia untuk selamanya." Indah terdiam, air matanya menetes. Ia tahu ini adalah momen penting. "Sheikh, aku tidak akan pernah bisa menggantikan siapapun dalam hidupmu. Tapi biarkan aku hadir bukan untuk melukai, melainkan untuk menemanimu." Sheikh Hasan terhenyak. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Dinding keras yang selama ini ia bangun mulai retak. Malam itu, dalam keheningan kamar, sebuah hubungan baru mulai tumbuh. Bukan sekadar majikan dan budak, tapi dua jiwa yang sama-sama terluka. Perubahan sikap Sheikh Hasan terhadap Indah ternyata menyalakan api cemburu di hati para istrinya.
terutama Maryam dan Aisyah, yang selama ini merasa paling berkuasa di istana. Suatu sore, Indah berjalan di taman istana untuk menghirup udara segar. Perutnya yang semakin membesar membuat langkahnya pelan. Tiba-tiba, Maryam dan Aisyah menghadangnya. "Lihatlah, Aisyah," ucap Maryam dengan senyum sinis. "Budak ini sekarang berjalan seperti seorang permaisuri." Aisyah menambahkan dengan nada menusuk, "Kau pikir karena kau mengandung, maka kau bisa menggantikan posisi kami? Jangan bermimpi, Indah." Indah menunduk, mencoba menahan emosi. "Aku tidak pernah berniat merebut apapun. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang." Maryam mendekat, menatapnya tajam. "Hidupmu tenang? Tidak akan pernah. Selama kau ada di sini, kau hanya akan menjadi penghalang." Tak lama kemudian, langkah Sheikh Hasan terdengar mendekat. Maryam dan Aisyah buru-buru mengubah wajah mereka menjadi lembut. Namun, Sheikh Hasan sempat menangkap raut ketakutan di wajah Indah. "Ada apa di sini?" Suaranya berat. "Tidak ada apa-apa, Sheikh. Kami hanya berbincang dengan Indah," jawab Maryam cepat. Sheikh Hasan menatap Maryam lama, lalu menoleh ke arah Indah. "Kau baik-baik saja?" Indah ragu, lalu menjawab, "Aku baik-baik saja, Sheikh." Namun Sheikh Hasan bisa membaca kegelisahan itu. Malamnya, ia memanggil semua istrinya ke aula. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Indah. Dia berada di bawah perlindunganku, dan anak yang dikandungnya adalah darah dagingku. Barang siapa berani mengusik, akan berhadapan denganku." Maryam dan Aisyah terperanjat. Wajah mereka memucat, sedangkan para pelayan menunduk dalam-dalam. Seisi istana kini tahu, kedudukan Indah tidak lagi bisa diremehkan. Di kamar, Indah meneteskan air mata. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang menantiku esok. Tapi aku percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU." Malam itu, suasana istana terasa mencekam. Setelah pernyataannya di aula, Sheikh Hasan mengurung diri di ruang kerjanya. Indah tidak bisa tidur. Pikirannya terus diliputi kecemasan. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari ke kamarnya sambil panik. "Nyonya Indah, cepat!" Sheikh Hasan memanggilmu ke ruang kerjanya. Wajah beliau sangat pucat. Dengan langkah tergesa meski tubuhnya lemah, Indah menuju ruang kerja. Begitu pintu terbuka, ia melihat Sheikh Hasan duduk di kursi besar dengan tangan gemetar memegang sebuah kotak kecil berukiran emas. "Indah," suaranya parau, "aku tidak bisa menyimpan ini lagi. Ada sesuatu yang harus kau tahu." Indah mendekat, jantungnya berdetak kencang. Sheikh Hasan membuka kotak itu, menampakkan selembar foto usang. Di dalamnya ada wajah seorang wanita cantik berwajah lembut, dan mengejutkan. Wajah itu sangat mirip dengan Indah. Indah terbelalak. "Ini, siapa dia?" Sheikh Hasan menunduk, air matanya jatuh. "Dia istriku yang pertama. Dia meninggal dalam keadaan mengandung. Dan wajahmu, Indah, begitu mirip dengannya. Sejak pertama aku melihatmu, aku bimbang antara membencimu atau merindukannya." Air mata Indah pun tak terbendung. "Sheikh, aku bukan dia. Tapi aku di sini, dengan segala kekuranganku. Jika Allah mempertemukan kita, pasti ada hikmahnya." Sheikh Hasan menggenggam tangan Indah erat. "Anak ini, yang kau kandung, akan menjadi cahaya dalam kegelapan hidupku. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjagamu. Bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai istriku, sebagai wanita yang Allah takdirkan datang untuk menyembuhkan luka-lukaku." Tangis Indah pecah, bahunya bergetar. Di dalam doa, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau maha tahu rahasia di balik semua takdir. Jika ini jalanku, maka beri aku kekuatan menjalaninya." Seisi istana dikejutkan keesokan harinya saat Sheikh Hasan mengumumkan di hadapan semua orang. "Mulai hari ini, Indah bukan hanya ibu dari anakku, dia adalah istriku yang sah, permaisuri di istana ini." Maryam dan Aisyah terdiam membeku, sementara pelayan-pelayan menunduk dalam hormat. Indah berdiri di samping Sheikh Hasan, wajahnya masih basah oleh air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Dari seorang TKW sederhana, yang pernah pasrah dengan nasib pahit,
Kini ia menemukan kekuatan, cinta, dan takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hidupnya telah berubah selamanya. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak kita sangka. Indah, seorang TKW sederhana, harus melewati cobaan yang berat hingga pasrah dihamili oleh majikannya. Namun di balik penderitaan itu, ternyata tersimpan takdir yang luar biasa. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, kesabaran selalu menjadi kunci untuk melewati ujian hidup. Fitnah dan cemoohan orang lain tidak akan bisa menghapus kebenaran, karena Allah selalu menyingkapkan keadilan pada waktunya. Setiap luka masa lalu bisa disembuhkan dengan kasih sayang dan keikhlasan. Jangan pernah meremehkan takdir Allah, karena sesuatu yang kita anggap musibah bisa berubah menjadi jalan menuju kebahagiaan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan menjadikan hati kita lebih sabar serta percaya pada setiap ketetapannya. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.